Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa dan selawat berikan salam kita berikan kepada Nabi besar kita yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah teman-teman forum diskusi pada siang hari ini, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan. Yang pertama, Apaf Nur Fauziah dengan NIM 19004002 sebagai penyaji. Rahmi Ridoni dengan NIM 19004023 sebagai penyaji dan saya Torek Haikal dengan NIM 19004123 sebagai moderator dan terakhir Windy Putri Ramadhani dengan NIM 19004130 sebagai penyaji. Ya, pada kesempatan pada siang hari ini kami akan membawa materi tentang jenis usaha di bidang teknologi pendidikan. Baiklah teman-teman forum diskusi, untuk tidak memperlama waktu, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu sebelumnya kami akan menjabarkan materi yang kami sampaikan. Yang pertama yaitu pengertian technopreneurship. Yang kedua, tujuan dan manfaat technopreneurship di bidang pendidikan. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan usaha di bidang teknologi pendidikan. Dan yang keempat, jenis-jenis usaha teknologi. Ya, untuk materi yang pertama mengenai pengertian technopreneurship yang akan saya sampaikan sendiri. Ya, jadi langsung saja, apa itu technopreneurship? Kata technopreneurship merupakan gabungan dari kata teknologi dan entrepreneurship yang dapat disebutkan sebagai proses pembentukan dan kolaborasi antara bidang usaha dan penerapan teknologi sebagai instrumen pendukung dan sebagai dasar dari usaha itu sendiri, baik dalam proses, sistem, pihak yang terlibat, maupun produk yang dihasilkan. Menurut Sudarsi, dalam proceeding KINT RAMP IPB pada tahun 2013 pada halaman 67, dia mengemukakan bahwa technopreneurship adalah proses pembentukan usaha baru yang melibatkan teknologi sebagai basisnya, dengan harapan bahwa penciptaan strategi dan inovasi yang tepat kelak bisa menempatkan teknologi sebagai salah satu faktor untuk pengembangan ekonomi nasional. Dari pandangan-pandangan di atas, maka technopreneurship pada intinya akan menggabungkan antara teknologi dan kewirausahaan. Baiklah, forum diskusi untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Apaf. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan materi poin kedua, yaitu mengenai tujuan dan manfaat technopreneurship di bidang teknologi pendidikan. Dengan menjadi seorang usahawan terdidik, generasi muda, khususnya mahasiswa, akan berperan sebagai salah satu motor penggerak perekonomian melalui penciptaan lapangan-lapangan kerja baru, yaitu dengan memanfaatkan technopreneurship. Di antaranya ada beberapa tujuan yang akan diberikan pada perguruan tinggi melalui technopreneurship ini. Yang pertama yaitu memberikan kontribusi konkret dalam mensiasati masalah pengangguran intelektual di Indonesia. Yang kedua yaitu mengembangkan spirit kewirausahaan di dunia perguruan tinggi. Yang ketiga yaitu meminimalisir gap antara pemahaman teori dan realita praktek dalam pengelolaan bisnis. Yang selanjutnya yaitu manfaat technopreneurship di bidang pendidikan. Yang pertama yaitu memperoleh pencerahan mengenai alternatif profesi sebagai wirausaha selain sebagai ekonom, manajer, atau akuntan atau profesi lainnya. Yang kedua memiliki skill base yang memadai dalam bidang teknologi informasi. Yang ketiga mendapatkan pengetahuan dasar dalam bentuk teori maupun praktek magang dalam mengelola suatu bisnis. Yang keempat memperoleh akses untuk membangun networking dunia bisnis. Lalu manfaatnya bagi perguruan tinggi sebagai fasilitator yang pertama adalah menjadi bentuk tanggung jawab sosial sebagai lembaga pendidikan untuk berkontribusi dalam mengatasi masalah pengangguran. Yang kedua menjadi bagian penting dalam upaya menjembatani kurikulum pendidikan
antara lembaga pendidikan dan industri pengguna. Yang ketiga, menjadi salah satu strategi efektif untuk meningkatkan mutu lulusan. Yang terakhir, menjadi wahana interaksi untuk komunitas perguruan tinggi yang terdiri dari alumni, mahasiswa, dosen, dan karyawan dengan masyarakat umum. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Akaf yang telah membacakan materi. Ya, baik, selanjutnya pembacaan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Windy. Kepada Saudari Windy, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan usaha di bidang teknologi pendidikan. Yang pertama, kelebihan. Terdapat beberapa kelebihan yang bisa didapatkan akan perkembangan teknologi informasi. Di antaranya yaitu memudahkan dan mempercepat pertukaran informasi, yang mana dengan adanya internet dapat memudahkan dan mempercepat pertukaran informasi kepada setiap orang di seluruh dunia. Para pengguna internet dapat menggunakan email, newsgroup, FTP, dan World Wide Web, jaringan situs-situs web. Tentunya hal ini dapat menghemat biaya dan tenaga bila dibandingkan dengan cara pos surat. Berikutnya, kemudahan memperoleh informasi yang lebih up-to-date ada di internet, sehingga manusia tahu apa saja yang baru terjadi dan mengetahui perkembangan internet secara pesat. Yang ketiga, mempermudah penyebaran informasi, ilmu, dan pengetahuan. Yang keempat, dengan lahirnya sebuah handphone, maka kita dapat berkomunikasi secara jarak jauh dimanapun dan kapanpun. Yang kelima, dengan adanya teknologi video call atau video conference, seseorang sudah dimudahkan melakukan pertemuan dan rapat meski dengan cara jarak jauh. Yang keenam, di bidang jasa kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada pasien, baik itu pendaftaran dan penagihan biaya, sudah bisa dilihat melalui internet. Berikutnya, di bidang bisnis. Internet sudah memudahkan dalam bertransaksi dan berbisnis meski jaraknya jauh tanpa menuju ke tempat penjualan. Yang kedelapan, dengan adanya komputer, seseorang yang bekerja di kantor dalam membuat laporan tidak perlu lagi menulis dengan tangan karena kemudahan dan kepraktisan yang diberikan komputer telah mempunyai keyboard sebagai alat ketik. Yang kesembilan, proses belajar sudah dimudahkan dengan adanya internet dan komputer sebagai alat bantu mencari informasi. Dan yang terakhir, munculnya aplikasi-aplikasi sebagai media pendidikan, kesehatan, dan sosial atau komunitas yang pasti memudahkan dan menyenangkan bagi penggunanya sendiri. Berikutnya, kekurangan usaha di bidang teknologi pendidikan. Yang pertama adalah menghilangkan budaya silaturahmi. Dengan adanya internet sebagai media sosial membuat seseorang tertarik untuk menjadikannya sebuah hobi baru dalam pergaulan. Sistem ini bisa dianggap telah menghilangkan budaya silaturahmi kita, karena semuanya bisa dilakukan lewat alat komunikasi, seperti telepon, bahkan video call untuk dapat saling bertatap muka. Yang kedua, menghilangkan rasa kepedulian sosial, di mana orang-orang tidak lagi peduli kepada lingkungan sosialnya dan cenderung mengutamakan komputer. Bisa dikatakan waktu untuk keluarga, saudara, maupun teman-teman lebih sedikit karena telah kecanduan untuk menghabiskan waktunya di depan komputer. Berikutnya, menghancurkan karakter anak. Dengan adanya game yang selalu dimainkan oleh anak-anak dapat menghancurkan karakternya dibandingkan kekerasan yang ada di televisi, bahkan kekerasan dalam kehidupan yang nyata. Yang keempat, selalu ingin mengetahui privasi atau milik orang lain. Yang kelima, tentunya teknologi informasi tidak mengenal moral manusia. Makanya teknologi tidak dapat dijadikan sebagai pemecah atau solusi masalah-masalah kemanusiaan. Dan yang terakhir,
munculnya situs-situs porno di internet yang memudahkan anak-anak sekarang melihatnya baik itu gambar maupun video. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Windy. Ya, untuk selanjutnya materi tentang jenis-jenis usaha teknologi pendidikan yang akan disampaikan oleh Saudari Rahmi. Pada Rahmi, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis usaha di bidang teknologi pendidikan. Yang pertama, bimbel online. Jika ingin menjalankan bisnis ini, hal yang pertama yang harus dimulai adalah membuat konsep belajar di dalam sebuah aplikasi. Di sini dibutuhkan pengajar yang mampu menyampaikan materi dari sebuah video. Tentunya bimbel online ini sangat berkaitan dengan jurusan kita, yaitu teknologi pendidikan, mana kita membuat sebuah materi, sebuah video untuk orang lain. Yang kedua, membuat kursus bahasa asing online. Keunggulan dari bisnis ini dibandingkan dengan lembaga bimbingan belajar lainnya adalah lebih fokus. Artinya, kursus ini benar-benar fokus pada mata pelajaran bahasa asing saja, dan materi yang diberikan biasanya lebih lengkap dan komprehensif. 3. Khusus komputer online. Contohnya, kita mendirikan sebuah tempat khusus komputer yang mengajarkan ilmu komputer tingkat lanjut secara online, sehingga peserta didik bisa belajar dari jarak jauh. 4. Membangun startup pendidikan. Maksud usaha di sini yaitu mengembangkan sebuah aplikasi untuk memulai startup di bidang pendidikan. Lalu yang kelima, membuat website pendidikan. Membangun sebuah website kini bisa memberikan hasil yang sangat menjanjikan. Hal itu lantaran jumlah akses ke website setiap harinya sangatlah tinggi. Bisa membuat sebuah website yang membahas tentang pendidikan. Nanti para penggunanya bisa saling bertanya dan menjawab pertanyaan terkait bidang pendidikan. 6. Bisnis perpustakaan online. Ini merupakan kelanjutan dari perpustakaan konvensional. Bisnis perpustakaan online ini bisa dengan membuat sebuah website perpustakaan online sehingga orang bisa meminjam buku melalui situs ataupun membaca buku melalui sebuah situs saja. 7. Konten edukasi di sosial media. Salah satunya yaitu salah satu sosial medianya yaitu YouTube, yang saat ini menjadi platform pemutar video nomor 1 di dunia. Di YouTube kita bisa berbagi mengenai materi pembelajaran, video informasi, dan lain sebagainya. 8. Usaha fotografi. Usaha fotografi ini sangat berkaitan dengan teknologi pendidikan, dikarenakan di teknologi pendidikan ada mata kuliah jurusan fotografi. Usaha ini bisa untuk keperluan dokumen seperti untuk foto rapor, ijazah, atau bisnis untuk keperluan dokumentasi seperti kelulusan, wisuda, ataupun wedding. 9. Membuat bank soal. Siswa sering dibuat stres akan menghadapi ujian. Jika teliti, kita bisa memulai bisnis untuk mengumpulkan soal-soal materi sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, lalu bisa dijual kepada siswa-siswanya. 10. Bisnis workshop dan seminar pendidikan. Berfokus pada event seminar atau workshop bisa dilakukan bersama dengan banyak tokoh dari berbagai bidang. Kita bisa mempromosikan event ini di kampus-kampus, sekolah, atau ruang publik. Keuntungannya tentu saja didapat dari penjualan tiket. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Rahmi membacakan materi tentang jenis-jenis usaha teknologi pendidikan. Maka dengan penyampaian dari Saudari Rahmi, maka berakhir pula presentasi kami pada siang hari ini. Sekian presentasi kami pada siang hari ini. Kami kelompok 3 mohon maaf atas jika ada terdapat kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Kami tutup.
diskusi pada siang ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.